Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 pada mata kuliah ekonomi manajerial akan membahas materi tentang teori dan estimasi produksi, fungsi produksi dengan satu variabel input dan dua variabel input. Pembahasan yang pertama yakni terdapat teori estimasi produksi. Produksi adalah suatu proses di mana barang atau jasa yang disebut masukan atau input yakni diubah menjadi barang-barang atau jasa-jasa yang disebut hasil atau output. Sedangkan pengertian lain ada yang menjelaskan bahwa produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu barang atau benda atau menciptakan benda sehingga nantinya lebih bermanfaat. Yang selanjutnya yakni terdapat sasaran dari teori produksi. Sasaran dari teori produksi yaitu untuk menentukan tingkat suatu produksi yang optimal dengan sumber daya yang ada. Teori produksi ada dua macam, yakni yang pertama teori produksi jangka panjang, yang kedua teori produksi jangka pendek. Pada teori produksi jangka panjang, apabila seorang produsen menggunakan faktor produksi maka akan bersifat variabel dan ada yang bersifat tetap. Untuk teori produksi jangka pendek, apabila semua input yang digunakan adalah input variabel dan tidak terdapat input tetap, maka dapat diasumsikan bahwa ada dua jenis faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Kemudian di sini terdapat aspek proses dalam produksi. Ada tiga aspek proses dalam produksi, yaitu antara lain kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan, yang kedua bentuk barang atau jasa yang diciptakan, yang ketiga distribusi temporal dan spasial dari barang atau jasa yang dihasilkan tersebut. Pembahasan yang kedua yakni terdapat fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan suatu hubungan teknis yang menghubungkan faktor produksi atau input dengan hasil produksi atau output. Kemudian di sini terdapat hubungan antara input dan output. Hubungan antara input dan output pada proses produksi dapat dituliskan secara sistematis sebagai berikut. Hi sama dengan F buka kurung Hi1, Hi2, Hi3 sampai Hin tutup kurung. Dalam persamaan tersebut, Q mewakili output atau jumlah hasil produksi pada periode tertentu, dan X mewakili faktor-faktor produksi atau input dalam proses produksi tersebut. Kemudian di dalam teori ekonomi, setiap proses produksi pasti memiliki landasan teknis yang disebut dengan fungsi produksi, di mana fungsi produksi ini adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan fisik atau teknis antara jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan per satuan waktu, tanpa memperhatikan harga-harga, baik harga faktor-faktor produksi maupun harga faktor produk. Kemudian yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor fungsi produksi. Nah, secara sistematis, faktor fungsi produksi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Q sama dengan F kali K kali L kali R kali T, di mana dengan keterangan bahwasannya Q merupakan kuantiti atau jumlah barang yang dihasilkan, sedangkan F merupakan fungsi atau simbol persamaan fungsional. Kemudian K merupakan kapital atau modal atau sarana yang digunakan, dan L yakni labor atau tenaga kerja, dan R research atau sumber daya alam. Kemudian T merupakan teknologi dan kewirausahaan. Nah, Q di sini yakni merupakan output, sedangkan K, L, R, dan T tersebut merupakan input. Nah, besar jumlah output yang dihasilkan yakni tergantung dari penggunaan input-input tersebut, di mana jumlah output sebanding dengan jumlah input, C atau modal, dan L atau tenaga kerja, serta R atau sumber daya alam, ataupun meningkatkan T atau teknologi. Nah, apabila faktor-faktor produksi ditingkatkan, maka jumlah hasil produksi atau output pun ikut meningkat atau tinggi. Nah, dan untuk memperoleh hasil yang efisien, produsen dapat melakukan penggunaan faktor-faktor produksi atau input yang lebih efisien.
Selanjutnya yaitu produksi dengan satu input variabel. Nah, di sini terdapat 3, yakni produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Nah, yang pertama produksi total. Produksi total ini merupakan jumlah total dari semua hasil produksi pada periode tertentu, di mana produk total akan berubah yakni sesuai dengan banyaknya faktor produksi variabel yang digunakan. Nah, kurva yang menunjukkan hubungan antara produksi total dengan satu faktor produksi variabel, sedangkan faktor yang lainnya dianggap tetap, yakni kurva produksi atau total produk atau disingkat TP, di mana kurva tersebut dapat dinotasikan sebagai berikut. TP sama dengan F kali X. Nah, TP ini merupakan output total atau jumlah produksi total, sedangkan X merupakan jumlah input variabel yang digunakan yaitu tenaga kerja atau labor, maka dapat ditulis Q sama dengan F dikali L. Nah, di mana Q di sini merupakan tingkat output, sedangkan L merupakan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Kemudian produksi rata-rata. Nah, produksi rata-rata di sini atau average product disingkat dengan AP, yaitu jumlah total produksi yang dibagi dengan faktor produksi yang digunakan selama proses produksi, di mana produksi rata-rata ini dapat dinotasikan dengan fungsi sebagai berikut. AP sama dengan Q per L. Nah, Q merupakan output total atau jumlah hasil produksi, sedangkan L merupakan jumlah labor atau jumlah tenaga kerja yang digunakan, sehingga produksi rata-rata merupakan jumlah rata-rata produksi oleh setiap tenaga kerja. Kurva produksi rata-rata bisa dilihat di samping gambar ini. Kemudian yang ketiga ini produk marginal. Nah, produk marginal atau marginal product disingkat dengan MP ini adalah tambahan total hasil produksi di mana diakibatkan oleh pertambahan jumlah faktor produksi variabel yang digunakannya. Nah, sehingga apabila ditulis dalam persamaan, yakni akan menjadi sebagai berikut. MP sama dengan perubahan output per perubahan input sama dengan delta Q per delta L. Nah, bisa dilihat kurva produksi marginal bahwasannya kurva ini yakni bahwa dalam produksi dengan satu input variabel, yakni berlaku hukum bertambah hasil yang semakin berkurang atau the law of diminishing return. Nah, hukum tersebut menyatakan bahwasannya output yang diterima dari proses produksi akan semakin menurun jika input variabel yang digunakan yakni mengalami pertambahan secara terus-menerus. Nah, selanjutnya bisa dilihat kurva produksi rata-rata dan marginal. Nah, kurva ini menunjukkan bahwasannya terdapat peristiwa yang terjadi pada tiap tahapnya. Nah, di mana masing-masing tahap tersebut menunjukkan elastisitas produksi yang nilainya berbeda-beda. Nah, elastisitas produksi atau disingkat dengan EP ini adalah rasio perubahan dari output yang dihasilkan dan dengan diakibatkan dari perubahan input yang digunakan. Nah, elastisitas produksi dapat dituliskan EP sama dengan delta Q per delta L dikali Q per L. Nah, karena delta Q per delta L merupakan MP, maka besar kecilnya EP bergantung pada besar kecilnya nilai MP. Nah, terdapat 3 tahapan yang ada pada kurva tersebut, yakni di mana pada tahap 1 kurva tersebut adalah bagian yang menunjukkan input variabel atau tenaga kerja yang masih sedikit. Nah, sedangkan outputnya relatif besar, sehingga apabila input variabel tersebut ditambah, maka TP, MP, dan AP akan terus bertambah nilainya. Kemudian tahap yang kedua menunjukkan bahwasanya produksi total terus naik hingga mencapai titik optimum atau titik tertingginya. Nah, sedangkan AP dan MP terus menerus hingga MP mencapai titik 0. Nah, selanjutnya tahap ketiga menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang semakin banyak. Hal ini membuat TP, AP, dan MP ini menurun. Bahkan kurva MP berada di bawah garis origin atau garis 0. Yang selanjutnya yaitu produk dengan 2 input variabel. Produk ini
yakni merupakan kombinasi antara dua faktor produksi variabel untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Dalam hal demikian, kombinasi yang paling mudah adalah antara faktor produksi modal atau kapital dengan tenaga kerja atau labor. Apabila terdapat perusahaan yang ingin mengikat hasil produksinya, maka yang dapat dilakukan yakni dengan menambah dua input variabel dan meningkatkan produksi, atau menambah dua input variabel tersebut yaitu tenaga kerja dan modal. Jika faktor produksi yang bersifat variabel adalah jumlah tenaga kerja, maka fungsi persamaan yang dapat ditulis sebagai berikut. Q sama dengan F buka kurung L, C tutup kurung, dengan Q sebagai output atau jumlah hasil produksi dan L sebagai labor atau tenaga kerja, serta C sebagai kapital atau modal ataupun peralatan, yang mana kedua ini merupakan input variabel. Yang selanjutnya yaitu dalam teori ini terdapat kurva isokons yang menunjukkan hasil produksi yang sama dan garis isokos yang menunjukkan biaya untuk produksi yang sama. Isokos atau kurva produksi yang sama, isokons, merupakan kurva yang mengkombinasikan antara dua input variabel yang digunakan untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Kurva ini mempunyai beberapa ciri, diantaranya adalah memiliki slope negatif dan cembung ke titik origin. Kurva ini juga tidak dapat saling memotong satu sama lain, serta garis kurva yang lebih tinggi atau yang tertular lebih banyak disukai daripada yang dekat dengan titik origin, karena tidak produksinya lebih banyak sehingga Q2 kurang dari Q1 kurang dari Q2. Yang selanjutnya yaitu dalam teori ini terdapat kurva isokons yang menunjukkan hasil produksi yang sama dan garis isokons yang menunjukkan biaya untuk produksi sama. Isokons atau garis ongkos sama. Kurva ini menggambarkan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam kurun waktu tertentu selama proses produksi. Kurva ini bersifat slope negatif, sehingga jika akan meningkatkan output, maka harus meninggalkan output variabelnya. Begitupun sebaliknya, apabila variabelnya yang ditambah, maka output yang dihasilkan akan berkurang.